Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, wabil khusus untuk imam kita Azhar ini. Marilah pagi hari ini kita bersama-sama menjaga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua pagi hari ini nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan pagi ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukurlah Bapak Ibu karena Bapak Ibu ini merupakan orang yang terpilih. Saya bilang kenapa orang terpilih? Belum tentu ya. Satu hari atau katakanlah jalan sehari 1 jam kita belum tentu bisa tahu apakah kita harus diberikan sehat dan nikmat kesempatan. Jadi kalau kita mau melihat sekeliling kita tahun yang lalu, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, tahun lalu masih bisa bersama kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi Bapak Ibu ini diberi kesempatan, tolong bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau orang jualan, orang jualan itu boleh diskonan, boleh apa? Bonusan, boleh gajian kakek, boleh kita beribadah. Jadi Bapak Ibu kalau hari-hari biasa melakukan amalan ganjaran ini hanya itu satu kali. Kalau kita di bulan Ramadan, insya Allah kita akan diberikan kelipatan ganjaran. Ya kan, mudah-mudahan kita masih bisa melakukan kegiatan sebaik-baiknya. Kalau kita di hari biasa katakanlah jarak bagus, jarak baik, jarak melakukan apa-apa yang kebaikan diperbanyak. Insya Allah kita akan condong diganjar lebih memahami waktu. Sebetulnya saya juga tidak enak dengan ini catatannya Pak Lurah itu ya. Pak Lurah sudah pernah badan di sini. Jadi kalau kita ini bisa melakukan ibadah apapun, apalagi ibadah-ibadah yang baik, janganlah kita melalaikan kita. Kalau subuh katakanlah biasanya tidur kita lihat bukan main apalagi pada hari pertama kemarin saya lihat yang ibu-ibu penuh sampai ke Indonesia, yang bapak-bapak sampai belakang, full. Tapi baru yang kedua ini sudah melakukan maju. Bapaknya juga maju nih. Besok gimana? Maju lagi ya. Apalagi kalau sudah mendekati hari raya Idul Fitri, tambah maju. Jadi sing barisannya kayak itu lagi satu baris laki-laki atau sing itu ya satu baris.
Tetapi ini masih ada 6 baris, 7 baris itu kan ini tadi 4 baris ya toh. Nanti kalau tambah hari tambah apa? Habis. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu masih diberikan semangat ya selagi semangat untuk melaksanakan sholat subuh. Ya, rugi Bapak Ibu, sangat rugi kalau bersubuhan malah apa Pak Din? Tidur ngorok. Ya, bar sahur, ya, sahur terus tidur ngorok. Karena pada saat subuh seperti ini Allah menjanjikan kita semua pahala yang berlimpah-limpah. Kita bangun biasanya kalau tidak puasa ada katakanlah anak kita, cucu kita, saudara kita ora sholat subuh, sekarang sholat subuh. Dan kita ini Bapak Ibu biasanya kalau puasa tidak puasa tidak namanya sahur gitu. Sahur kita mundur 10 menit atau 20 menit mengakhirkan akhir sahur atau kita bisa melakukan ibadah tahajud. Tahajud kita yang biasanya tidak karena kosong. Biasanya turu saya dikali gitu kosong. Jadi saya melakukan tahajud. Bertahajud janganlah terus kita tidur. Ya toh, saya bilang nama kok tidur rugi sekali. Ganjaran-ganjarannya pada saat subuh ini sangat beratnya. Ya toh, bersubuhan, ya toh, tahajud kita berangkat kalau ya wanita sholat di rumah monggo. Tetapi kalau laki-laki diwajibkan nggak bisa ke masjid untuk sholat berjamaah. Ganjarannya sangat berlimpah-limpah. Apalagi sebelum sholat subuh ada yang namanya sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Saya ingatkan lakukan itu rutin. Ya toh, kenapa? Karena ganjarannya itu sangat banyak. Allah menjanjikan kita ini ganjaran kalau sholat qobliyah subuh atau fajar itu seperti apa Bu? Lebih baik dari dunia seisinya. Atau dunia dan seisinya Pak Yono. Dunia dan seisinya. Jadi kalau Raffi Ahmad itu dunia mobil, Ferrari, mobil Lamborghini itu nih ditaksir kemarin KPN itu mencatatkan kekayaannya 1 miliar, mobil 20, rumahnya 20, sampai 1 triliun. Gitu. Ini oleh Allah ada dijanjikan apa? Tadi apa? Dunia dan isinya. Jadi aku berarti kontra ya. Ya, jadi kalau kita mau melakukannya seperti itu, alhamdulillah. Ya. Jadi kita itu nanti akan bersyukur. Jadi orang itu sudah kaya, walaupun dijanjikan belum kelihatan ini. Kita belum kelihatan kalau kita ini kalau rata-rata kita yang mobil dan kita dijanjikan memiliki yaitu dunia dan seisinya. Alhamdulillah apabila kita rutin insya Allah kita jadi menang sendiri. Jadi kalau kita hanya punya mobil 1, 2 atau kalau ibu ini sepeda motor bersyukurlah ya. Sholat subuh gitu, kita bisa apa namanya tadarus gitu. Biasanya tadarus kalau pagi ini berarti kita melakukan apa? Pengajian ya, dalam pengajian ini juga suatu kegiatan amalan-amalan yang
mengingatkan kita supaya mengingatkan diri kita. Jadi seperti ini saya ingatkan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi tadi pagi bareng tahajud, ya sebelumnya kan baru sahur, terus apa lagi sholat subuh, sebelumnya subuh melakukan kajian, itu ini merupakan pekerjaan atau amalan kita yang bisa kita rutinkan. Jadi kalau kita setiap hari ini, ya, setiap hari bisa seperti ini, kemudian bisa berlanjut di bulan-bulan kemudian, bisa kita husnul. Jadi mati kita itu insya Allah bisa pada saat-saat kita pembiasaan kita. Jadi kalau orang itu biasanya ya main judi, wedoan, mabuk-mabukan, ya kalau kita ini dipanggil Allah biasanya di saat-saat kebiasaan kita. Ya kalau kebiasaan kita jelek, insya Allah kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi kebiasaan kita. Jadi kita harus membiasakan pekerjaan atau amalan kita sebaik-baiknya. Sholat subuh sudah, hari ini kajian. Kalau itu biasanya kita ini nanti sampai subuh. Ini asal ada tahu bahwa kalau di Makkah kita bisa sholat melakukan ibadah itu umroh. Kemudian kalau seperti ini kita bisa mengakhirkan mendekati sholat subuh. Ini kalau sholat subuh itu ganjarannya seperti apa? Haji, surut atau isra sama. Ya isra surut sama. Yaitu apa? Ganjarannya seperti haji setara dok. Pahalanya, itu pahalanya kan dijanjikan. Nah, dijanjikan Allah seperti haji dan umroh. Jadi bapak ibu yang belum haji dan umroh, itu seakan-akan kita ini seperti haji dan umroh. Bapak ibu, setelah itu amalan-amalan kita yang di rumah itu diniatkan untuk ibadah. Ya, wes wae sing ibu-ibu di keluarga, di keluarga atau di pekerjaan lakukan sebaik-baiknya. Sing biasanya kantor di ketone telat, ya korupsi waktu kita bisa tepat. Ya, insya Allah niatkan itu ibadah, niatkan itu amalan kita, insya Allah kita akan diberikan Allah ganjaran sebaik-baiknya. Si ibu rumah tangga itu setiap melakukan pekerjaan nggak bikin makanan. Si bapak-bapak bekerja mulai dengan membaca basmalah. Kenapa? Kalau kita pekerjaan kita ini ditambahi, biasanya tetap memberi istilah anak-anak makanan, cucu kita tambah lah basmalah yang rutin kita lakukan. Insya Allah kita ini amalan kita bernilai. Kalau bisa semua mau kemanapun mau melakukan apapun, apalagi ini bulan Ramadan, sing nyupir, sing bertani, berdagang, melakukan kegiatan lebih memperbanyak bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ibadah kita akan jadi lebih berguna. Bapak Ibu, pada saat bulan puasa ini ternyata akan bisa menyenangkan.
Ya, kenapa kok orang itu di bulan Ramadan, kalau saya di saya itu penyakitnya atau orang yang sakit itu berkurang? Karena apa? Orang yang berpuasa itu diharapkan apa? Kalau puasa itu menahan makan, minum, dan yang membatalkan. Yaitu sing mripate, sing otaknya, sing mulutnya, sing tangannya itu dikendalikan sebaik-baiknya. Yaitu sing cahno, yaitu biasanya mripate ada yang belak-belok, kira-kira gitu. Caranya orang seneng tua berbeda sing kempling-kempling gitu. Ya, wong itu yang duit loh. Jadi jangan dikira interaksi pelingkar itu kedua ini. Jadi intinya apa? Kita ini di saat bulan Ramadan mulai dari otak ya, mata, mulut, kaki, tangan, jantung, hati, keinginan kita lebih terkendali. Saat kita itu seperti itu, saat kita ini akan kurang. Katakanlah contoh orang yang suka membicarakan atau hibah pada tetangganya. Ini nih, apalagi ibu nih, gitu. Tiada hari tanpa apa, hijrah, seneng menang gitu. Padahal kalau kosong hibah tidak boleh ya. Nilai badannya bisa berkurang. Ya seperti wong sing bahkan lho kok bumi gitu. Kan lho bapake, kan lho anake sing enak malah diboceki. Ya lho. Nek perlu ditukar ya atau dibumbung. Ya lho. Biar tambah tambah menarik gitu. Jadi kalau puasa ini mulut tadi kan kedua mulut bisa akan dari setidaknya berkurang. Oh biasa harus nonton sinetron, ya, drama Korea, ya, terus nonton infotainment, ya, dan lain-lain itu kurang. Karena ditambah ngaji, ya, makanya, ya, makanya juga itu lihat di TV biasanya sing jelek-jelek itu saya ingin malah nonton sing baik, gitu. Terus otak kita itu lebih terpelihara dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu pada saat kita pikirannya tenang, jantung, ya, otak kita, paru-paru kita, ya, perut kita dan lain-lain itu jadi tenang. Jadi Bapak Ibu yang pada saat bulan puasa itu sakit itu sangat tinggi. Biasanya kita lebih sehat. Itu yang namanya tekanan darah tinggi, yang namanya gula, itu terakhir, yang namanya depresi. Itu kalau kita ini puasa, kita jadi apapun jadi apa? Lebih terkendali, lebih sehat. Insya Allah kalau kita ini sehat, kita umur panjang. Kalau umur panjang berarti tahun yang akan datang masih bisa puasa lagi. Gitu. Kalau kita ini tidak berumur panjang, ya tahun jangan kalau tahun yang akan datang, tahun ini atau bulan ini kita belum tentu bisa sehat. Gitu. Jadi kalau sehat itu modalnya pertama kali adalah dari otak kita. Kalau otak kita, hati kita, dan keinginan kita, tindakan kita ini sudah terbiasa, insya Allah jadi lebih baik. Tetapi kalau
ada yang dari keturunan. Wis dasare sapa mane ya ngono, ibu bapakne ya ngono, mbakne ya ngono. Kita tidak bisa memilah. Aku tak boleh sing bapak sing, kan tidak bisa. Sing apa-apa kan bisa ya itu. Jadi kalau kita sudah punya penyakit, insya Allah itu akan bisa terkendali. Yang punya penyakit darah tinggi, yang punya penyakit gula kosong, jadi lebih sehat, ya, jadi lebih bernilai manfaat. Biasanya katakanlah darah tinggi tidak terkendali, ya gula tidak terkendali, insya Allah kalau sehat. Bapak Ibu, ya kalau puasa ini tolong tambahkan ibadah kita ini bisa tepat waktu. Ya, memang kalau kita ini ya tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kita ini, berusaha sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita ini kalau bisa sholat waktu dan bisa tepat waktu, kita juga bisa lebih sehat. Kenapa saya bilang lebih sehat? Saya bapak ibu yang biasanya mengajar waktu. Contohnya, duhur itu juga istirahat jam 11:30, mulai leren, waktu kaki leren, dibayar itu tetap leren. Kita juga leren, jangan terus, bisa kuat. Ini usahakan tetap sholat, dari sholat, ojo terus nunggu sawah, ojo terus nunggu kebun, ojo terus kerja pakai itu terus waya sholat istirahat, ya terus sholat berjamaah subuh, tidak akan mendapatkan ibadah yang lebih baik. Asar itu juga begitu. Tolong itu waya kita untuk istirahat sebaik-baiknya. Jadi kalau kita ini pekerjaan monggo, kerjaan itu kan ujung-ujungnya adalah mencari apa? Rezeki, mencari uang, gitu. Orang yang baik, gitu. Orang yang baik. Jadi kita tetap harus menyeimbangkan apa? Kebutuhan, gitu. Dunia dan kebutuhan akhirat. Sugi rokok, saya tetap kurang. Yang terakhir contohnya, itu pertamina, itu ambil fisika dulu siapa? Kalau dilihat di kejaksaan, saumah, itu dulu saumah itu tenang orang. Ternyata yang duit tenang itu korupsi loh, mengenai televisi jajar. Masya Allah, itu dikatusan itu loh, ada orang yang menang. Itu orang yang menang apa itu? Itu satu yusi kurang, gitu. Jadi tidak ada manusia itu yang kata-kata saat dulu dipatok sampai mati itu cukup. Orangnya kayak sisi saya orang. Ya itu ya kayak masih sih tetap sesuk terus Allah mau coba lagi kayak kurang kan kurang mungkin apalagi ibu ibu paknya itu udah sebulan ini sekarang jempol anis sosok ya waktu kayak pertama kali menikah ya kayak di sana saya tuh biasanya saya duit kok betul kayak 100.000 tuh sesok bupane perang pak ini duit perang gitu ngono ra kuwi iya kok gitu jadi intinya kurang bae bapak itu jempolian sing perang terus karena memang kebutuhan kita ini akan tambah. Kenapa? Bapak boleh aku mobil, tak boleh aku menjejer, menjepong api-api. Mary dulu, gitu. Akhirnya apa? Kita berlomba-lomba untuk dunia. Nek nuruti rakyat gitu. Jadi tolong
kita harus bisa membagi waktu kita sebaik-baiknya. Fit dunia wal akhirah. Ora ana sing subuh ke wong keras. Wis puasa takbir wis ora. Jadi nek dipatok ada yang ngomong isih kurang. Ya, Bapak Ibu, tolong ini dicanangkan, dilakukan sehari-hari. Jadi kalau kita ini mau mensyukuri nikmat Allah, gitu, akhirnya Bapak ini juga lebih sehat. Murah demi tubuh ya, contoh, bisa ingin tubuh yes, gitu, bisa kurang, saya ingin tubuh, anaknya dulu sepeda motor, gitu, bukan motor. Ya bapak ayahnya berusaha maksimal. Jadi bapak berusaha maksimal. Ibu ini kerja apa? Di sini mau ibu rumah tangga. Bapak di sini belum murah. Iya toh. Jadi kita ini bisa lebih memberi manfaat kepada pasangan kita. Tenang. Jadi kalau beruntung pada nek sing kula sing modal sing mati sing kan celaan. Ibu ya. Betul-betul berpacaran daripada ya toh sing lanang. Kenapa? Karena beban pekerjaan seorang laki-laki di dalam mencari nafkah itu hari demi hari tidak tambah mudah, malah tambah sulit. Apalagi sampai sekarang ada Bapak bisa tahun 2025 ini kita ini menghadapi masa-masa yang sulit. Jadi tolong Bapak Ibu dipaksa saja, wis dinikmati apa yang sudah diberikan Allah kepada Anda. Alhamdulillah, iso mangan, alhamdulillah, iso mangan wego, alhamdulillah, iso di rumah, alhamdulillah, ada semua alhamdulillah, kita jadi tenang. Ayo. Tetapi kalau Bapak Ibu melihatnya yang di atas, di sini kurang gitu. Jadi kalau kurang itu kita terus-teruskan, kita akan jadi lebih sakit. Saat ini banyak orang yang di PHK, saat ini banyak orang yang perusahaan-perusahaan bangkrut. Jadi kalau kita bisa mensyukuri bahwa saya udah nah dua jauh ya sekali lagi saya selalu katakan jauh dua sembur dua saya insya Allah kita akan jadi bersih. Saya kira cukup sekian, nanti saya harapin kalau ada pertanyaan nggak usah takut, nggak usah malu. Ya ini sudah jam mendekati subuh, biasanya mungkin subuh ini, jadi harus dari ada. Apa sebenarnya kalau ada pertanyaan dulu berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan yang saya bisa jawab, akan saya jawab. Intinya monggo Bapak Ibu setelah pagi hari ini kita bisa melakukan pekerjaan kita lebih baik, kita lebih bermanfaat bagi keluarga. Mungkin ada pertanyaan? Ada testimoni. Jadi saya pernah melakukan testimoni bahwasanya gula itu bisa dikendalikan dengan kita makan non karbohidrat. Jadi kalau kita makan karbohidrat itu gulanya tetap tinggi, tapi kalau tidak makan karbohidrat itu gulanya akan rendah. Mungkin dokter bisa jawab. Pertanyaan bagus, yaitu karbohidrat. Ini sudah karbohidrat. Jadi yang diperlukan di tubuh itu ada yang namanya karbohidrat. Salah satu contohnya apa? Beras. Ada apa? Salah satu contohnya apa? Bulir-bulirnya. Yaitu protein. Contohnya apa? Itu ya telur. Jadi ini ada pertanyaan, kalau kita ini bisa mengendalikan makanan yang berkarbohidrat,
Tapi itu intinya gini, kalau sudah berlebihan, tapi kalau sudah berlebihan jangan apalagi bapak ibu yang pekerjaannya apa? Memerlukan tenaga. Pak Yono contoh orang yang bekerja di sawah, orang yang karbohidratnya ngoyo oleh makan ini karbohidrat. Kalau karbohidrat ini di tubuh kita masih sehat, Singapura namanya apa? Pankreas. Kalau kita butuh mengalami wakil, itu kalau pankreas kita itu sehat, insya Allah bisa terjadi metabolisme juga baik. Tetapi kalau misalkan itu seperti tadi diet karbohidrat namanya, itu juga bagus, tidak berlebihan, ya. Insya Allah juga bisa lebih terkendali. Bapak Ibu tidak tahu kalau kita ini makin lama makin tua rusak pankreasnya. Jadi kalau bisa menghindarinya itu bagus, ya. Jadi kita jadi akan lebih. Juga Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Nggak usah takut, nggak usah malu, gitu. Oh ya, takut saya, gitu. Intinya semoga kita setelah pagi ini kita berbuat lebih baik. Tolong selalu saya sampaikan baca tambahan Bismillah. Karena pekerjaan kita nanti akan bernilai ibadah yang berbeda. Tidak bijaksana apabila saya kepada ibadah karena juga setengah. Apa dari mata Pak Jono? Pak obat, umpamanya obat itu lebih saking 3 bulan dari bangunan, gagal penyakit pengobatan obat ini mereka itu obat bisa 3 bulan. Jadi Bapak Ibu ini kalau ada pertanyaan yang bagus, mengambil obat lebih dari 3 bulan. Jadi obat ini, nah kayak tadi makanan itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, gitu, ada vitamin. Nah ini yang di obat dari puskesmas itu mungkin yang diberikan berbulan-bulan itu obat-obat yang berguna bagi kita. Ya, contohnya Bapak. Ya Pak Ahmad juga itu kalau mungkin Bapak Ibu punya darah tinggi, obat itu harus minum terus. Pak Ade juga itu. Kenapa disuruh minum obat terus-menerus? Ada yang puluhan tahun. Gitu. Obat gula itu kalau kita sudah terdeteksi gula kita tinggi atau darah kita tinggi harus minum. Jangan kalau kita udah bertahun-tahun, ya bisa setahun, bisa 5 tahun sampai terkendali. Jadi yang dari puskesmas itu bisa obatnya kan apa itu kami bisa, terus obat anti darah tinggi bisa, obat gula bisa, yang rutin biasanya darah tinggi ya. Nanti pun diulis satu hidup kalau misalnya kita udah 60 kena darah tinggi, mungkin sama-sama tinggi. Dikendalikan orang, biasanya orang terjadi apa? Stroke, gitu. Monggo ada pertanyaan lagi Pak. Ambil tangannya semua. Gak usah malu, ya. Jadi intinya kita bisa bermanfaat, bisa memberi manfaat pada keluarga. Jadi orang itu kan yang dinilai apa? Memberi manfaat pada diri kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Syukur bisa kepada masyarakat sebagai sekali lagi sudah cukup siang. Mohon maaf apabila saya menyita waktu Bapak Ibu untuk bisa berinteraksi
dalam acara sholat subuh dilanjutkan dengan kuliah subuh. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Raja saya yang telah mengisi kuliah sekolah pada ini. Semoga bisa menambah ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kuliah sekolah yang saya hormati, acara yang ketiga adalah penutup. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis bersama. Subhanallah wa Sebelum saya tutup, saya informasikan bahwa untuk pengisi kuliah subuh besok pagi adalah Bapak Haji Joko Purnomo. Saya atas nama Angga sebagai pembawa acara tentunya banyak kesalahan dan maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.